2000 itu kalau rata-ratanya biasanya kami untuk buah bawah, khusus buah bawah kita mengharapkan itu 3 kilo. 3 kilo ya. 6 ton untuk yang 6 panen ton bawah. ya. Untuk yang buah atas panen pertama itu 6 ton. 6 ton, panen kedua buah atasnya itu cuma 1,4. 1,4. Iya, dikalikan dengan 2000. Ya, jadi 2,5 ton. 2,5. Totalnya berarti 8,5 ton. 8,5 ton. Proses penimbangan. Ini berapa ini? 2,5 mungkin. Ada 24. Yang tidur ini yang mendatar tadi, Mas. Ini melon yang mendatar 2,2. Dan tadi di lahan itu kalau melonnya mendatar, berat yang dihasilkan itu antara 2 kilo sampai 2,2 untuk buah yang dapat dipanen pertama kali. Jadi sekaligus panen 2 buah kalau mendatar. Jadi panen 1 buah beratnya ini yang tadi yang mendatar tadi ini. Yang kita lihat bahwasanya kalau mendatar kelemahannya ada cacat fisiknya. Di sini tampak sekali bahwasanya buah ini sebetulnya tidak terlalu besar, tetapi apabila dilakukan pengecekan penimbangan itu ternyata tadi ditimbang itu 2,7. Jadi kalau melon-melon bernet biasanya dengan besar segini, kemudian kita tanpa menggunakan bahan-bahan seperti produk-produk yang kita pakai sekarang dari NASA, terutama Super NASA itu yang mempunyai kandungan lemak, protein, dan asam yumit, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan bobot. Jadi penampakan itu dia kecil tapi bobotnya berat. Itu pengaruhnya pada proses pembentukan daging buahnya tebal. Jadi rongganya nanti kalau dibelah itu sempit. Ya, mungkin itu jadi kelebihan daripada Super NASA yang kami pakai itu adalah salah satunya adalah meningkatkan bobot buah. Pisau mana kan? Pisau ini. Miring ini. Kalau ini manisnya tidak kelihatan, Putri. Tunggu 2 hari nanti baru bisa. Demikian pemirsa NASA, kita sudah melampaui bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan oleh Mas Agus di Situbondo, mulai dari awal tanam sampai panen dan sampai packaging. Demikian Agus melaporkan dari Situbondo. Mitra NASA tercinta, kita masih berada di tanaman melon milik Bapak Agus, di mana Bapak Agus telah membudidayakan melon dengan cara diberi penyangga, tapi melihat dari penelitian yang dilakukan Mas Agus dengan menggunakan metode dari produk-produk dari PT Natural Nusantara. Mas Agus juga membuktikan produk-produk Nusantara dari PT Natural Nusantara
itu untuk budidaya melonnya itu dengan cara dibudidayakan secara budidaya seperti semangka. Jadi dihamparkan di lahan dengan disangga dengan jerami padi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan seperti semangka, ini kita ikuti penjelasan dari Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore. Nah, ini luar biasa sekali ini teknis budidaya melon yang dilakukan seperti semangka Mas Agus. Iya. Nah, ini bagaimana cara budidaya kok melon bisa dibudidayakan seperti semangka seperti ini Mas Agus? Ya, pada dasarnya untuk melon itu asalnya memang mendatar ya. Jadi untuk lahan-lahan di mana di daerah-daerah hortikultura lain di Taiwan, di Australia itu semuanya petunjuknya itu mendatar. Dengan adanya hal tersebut kami mencoba untuk membudidayakan model semangka. Dan karena produk-produk NASA yang dipakai tegak itu bagus itu, saya yakin itu dengan model mendatar itu nanti hasilnya akan lebih bagus gitu. Karena energi yang digunakan untuk tanaman tidur akan lebih terfokus dan buahnya akan lebih cepat besar gitu. Dan bisa berbuah lebih dari satu sekaligus. Jadi di sini ada beberapa contoh langsung bisa berbuah 2 untuk awal di depan, kemudian di belakang sudah mulai berbuah lagi nanti ini. Kalau ini dipanen, yang sebelah sini akan membesar Mas, pada bagian ujung-ujung ini akan membesar. Jadi selisih panen antara buah satu, panen pertama 2 buah langsung AB ya. Kemudian yang ketiga CD-nya itu bisa selisih 2 minggu, kita bisa melakukan panen lagi. Jadi satu pohon itu kita bisa memelihara 4 buah. 4 buah ya? Iya, jadi satu pohon 4 buah. Kemudian jarak tanamnya itu kita lagi, memang lokasi ini adalah lokasi penelitian. Jadi jarak tanam ini ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40. Kemudian kami mencoba 1 cabang Mas. Kemudian ada yang 2 cabang seperti tampak di sebelah selatan itu 2 cabang. Jadi 1 cabang itu 2 cabang. Kemudian kalau proses perawatannya sama dengan berdiri sebetulnya, cuman tinggal buahnya dipelihara 2. Ya kalau yang berdiri 1. Kemudian ini 2 dan dibuahkan pada cabang ke 8. Ke 8 ya, ke 8 sama 9 ini. Kemudian waktu panennya juga lebih cepat ini Mas. Waktu panennya lebih ya. cepat ya. Nah, ini aplikasi produk-produk NASA ini pada umur berapa saja Mas? Sama dengan yang berdiri Mas. Jadi 135 itu untuk POC NASA sama hormoniknya. Ya. Kemudian untuk 46-nya itu pupuk kimia ditambahkan dengan Super NASA sama Glio. Ya, itu sama seperti itu proses pemakaiannya. Ini diperuntukkan untuk menunjang proses kesehatan tanaman itu sendiri. Karena mungkin yang ini perlu dilihat yang sangat membantu. Mungkin di sini kandungan NASA itu yang tampak mungkin sangat bagus, dilihat ada lemak dan protein yang sama asam yumatnya ini. Asam yumat ya. Asam yumit ini sangat berfungsi sekali karena nanti ini fotosintesa meningkat dengan fitokromnya yang semakin bagus. Ini daunnya akan mengkilat nanti Mas ini. Jadi kalau ini umurnya sudah siap panen Mas, dalam kondisi seperti ini gitu, kita proses pengairan masih berlangsung, ini masih tahan Mas, daripada yang tegak. Daripada yang tegak ya. Jadi lebih bagus tanaman yang kita pelihara dengan mendatar gitu. Cuman kelemahannya kita memang kesulitan dalam hal mencapai kualitas buah itu nanti antara yang super A, B itu ya, itu perbandingannya memang lebih bagus yang tegak. Nah, ya. Seperti tampak di sini, ini cacat ini sudah. Iya. Ini buah masuk semua, kadar gula masuk, tapi secara fisik dia cacat. Ya. Jadi sebagian banyak sekali gitu sampai 20% buah itu cacat gitu. Tapi dia kadar gula cukup bagus gitu. Cuman penampakan luar fisiknya itu sudah kurang, lebih bagus sana. Hanya untuk nilai ekonomis memang mendatar lebih menjanjikan. Untuk sementara begitu. Jadi dari hitungan analisa biaya antara kos dan yang dikeluarkan dengan input yang kita hasilkan, tanaman mendatar ini jauh lebih menguntungkan. Ya. Karena bisa dibuahkan 4 Mas ya, dengan 2 kali panen. 2 kali panen. Rata-rata berapa Mas? Kalau yang panen pertama seperti tampak di sini, ini berat buah antara
2 sampai 2,2. 2,2 Ya berarti sekali panen kita katakanlah bisa panen 4 kilo 4 satu kilo pohon. satu pohon. Kemudian nanti yang ujung mas, yang Iya. ini, yang pada bagian ujung itu kita bisa panen lagi. Iya. Itu rata-ratanya 1,5 3 kilo. 3 kilo ya. Berarti satu tanaman bisa 7 kilo. 7 kilo. Iya. Satu tanaman 7 kilo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian reporter Agus dan kameramen Hakim melaporkan dari Situbondo. Salam NASA.